Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya mahasiswa Universitas Terbuka semester ke-1 di kelas A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait rencana pelaksanaan pembelajaran di kelas 5. Pada kesempatan kali ini saya mengambil rencana pelaksanaan pembelajaran di tema 8 di subtema 3 pembelajaran 1, yaitu tentang pelestarian lingkungan. Nah, seperti apa sih isi dari rencana pelaksanaan pembelajarannya? Mari saksikan penjelasannya berikut ini. Nah, teman-teman, berikut ini merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran ya. Jadi, ini merupakan rancangan yang kita buat sebelum melaksanakan pembelajaran. Yang pertama, yakni sebelum kita masuk ke dalam langkah-langkah pembelajaran, tentunya kita harus menuliskan identitas dari rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut, yaitu yang terdiri dari satuan pendidikan yang menjelaskan bahwa di mana kita bersekolah, kemudian kelas atau semesternya, kemudian ada tema, subtema, kemudian alokasi waktu, hari, dan tanggal. Nah, pada kesempatan kali ini saya memberikan penjelasan bahwa satuan pendidikan di sini yaitu SDIT Al-Mumtaz Pontianak. Jadi sekolah yang dituju adalah SDIT Al-Mumtaz Pontianak. Kemudian kelas atau semesternya kali ini rencana pelaksanaan pembelajarannya yaitu berada di kelas 5 di semester 2 dengan tema 8 tentang lingkungan sahabat kita, yaitu terkait subtema usaha pelestarian lingkungan ya, usaha pelestarian lingkungan di subtema 3. Nah, khususnya pada pembelajaran ke-1 waktunya yakni 2 kali 35 menit atau biasa kita sebut dengan 1 kali pertemuan. Untuk hari dan tanggal itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang kita butuhkan ya. Bisa di tanggal di mana kita mengajar. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada yang pertama yakni konsep Islam. Jadi di dalam RPP juga bisa ditampilkan konsep Islam terkait materi pembelajaran itu sendiri. Jadi nanti nilai-nilai Islam juga dikaitkan terhadap rencana pelaksanaan yang kita buat yang terkait dengan materi pembelajaran tersebut. Kemudian selanjutnya pada poin B yakni ada terkait tentang kompetensi inti, yang mana kompetensi inti ini biasanya sudah tercantum di dalam buku paket ya, di dalam buku paket ataupun silabus. Nah, pada kali ini ada 4 kompetensi inti yang saya cantumkan di sini, yaitu yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Yang ketiga, yakni memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanyakan berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah maupun di sekolah. Dan yang terakhir yakni ada menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan berakhlak mulia. Selanjutnya pada bagian C yaitu tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Nah, pada kesempatan kali ini ada 2 KD yang terdapat pada tema 8 di subtema 3 pembelajaran ke-1. Jadi hanya ada 2 KD yang kita pelajari kali ini, yakni terkait dengan KD Bahasa Indonesia maupun pada KD IPA. Nah, di sini ada KD pengetahuan yaitu 3.8
menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi. Kemudian indikatornya, nanti setelah belajar ini diharapkan peserta didik dapat menjelaskan urutan peristiwa pada teks non-fiksi dengan tepat. Kemudian pada KD keterampilannya 4.8, menyajikan kembali peristiwa atau tindakan dengan memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks fiksi ya. Nah, di sini indikatornya peserta didik dapat menceritakan kembali peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi dengan tepat. Nah, selanjutnya pada bagian IPA di sini ada KD pengetahuan dari IPA itu sendiri, yaitu menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan hidup. Di indikatornya di sini ada 2 indikator, yakni peserta didik dapat menjelaskan siklus air dengan tepat. Kemudian peserta didik dapat menganalisis dampak rusaknya siklus air pada peristiwa di bumi serta kelangsungan hidup. Nah, untuk KD keterampilannya di sini membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Kemudian indikatornya peserta didik dapat membuat skema siklus air dengan tepat. Kemudian pada bagian D, yakni terkait dengan tujuan pembelajaran, yang mana ini sangat penting sekali ya, karena disinilah kita nanti akan melihat apakah rencana pembelajaran yang kita buat itu bisa tercapai, bisa terlaksanakan dengan baik dengan mengukur dari nanti tujuan pembelajarannya. Nah, di sini ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu setelah membaca teks bacaan kisah inspiratif, peserta didik dapat menguraikan urutan peristiwa pada teks dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan membaca teks kisah inspiratif, peserta didik dapat menjelaskan bagian kisah yang dapat dijadikan inspirasi bagi mereka dengan tepat. Kemudian yang C yaitu dengan membaca teks dan menyimak penjelasan guru, peserta didik dapat menjelaskan kriteria komponen air bersih. Dan yang terakhir yaitu dengan membaca teks dan menyimak penjelasan guru, peserta didik dapat mengidentifikasi kondisi air di rumahnya berdasarkan persyaratan kriteria air bersih yang tepat. Kemudian pada bagian E ada materi pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini ada 2 materi pembelajaran, yaitu bahasa Indonesianya. Nanti kita akan belajar terkait teks bacaan kisah Sugeng Handoko, yaitu pejuang air Gunung Kidul. Sama nanti akan disambungkan dengan materi IPA, yaitu kriteria air bersih. Selanjutnya pada peta jaring-jaring, mengingat ini merupakan pembelajaran tematik yang mana di antara satu pembelajaran dengan pembelajaran lainnya saling terkait, maka dibuatlah yang namanya peta jaring-jaring ini. Nah, di kotak atau di lingkaran yang berwarna biru merupakan tema yang akan kita gunakan pada kali ini, yaitu tentang lingkungan sahabat kita terkait siklus air. Nah, di sini nanti ada pembelajaran bahasa Indonesia. Kita akan menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks. Teksnya tentunya terkait dengan siklus air ya. Kemudian menyajikan kembali peristiwa atau tindakan dengan memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks. Selanjutnya yakni pada KD IPA kita akan menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan hidup. Serta nanti diharapkan anak-anak juga bisa membuat tentang skema siklus air berdasarkan informasi. Kemudian pada bagian G yakni ada strategi dan metode. Nanti kita menggunakan strategi terpadu. Kemudian ada metode ceramah, tanya jawab, dan media dan sumber pembelajarannya itu medianya berupa slide PowerPoint. Sumber belajarnya berupa teks bacaan sama buku paket tematik 5 tema 8 ya. Tematik kelas 5 tema 8. Kemudian kita sudah masuk kepada rangkaian pembelajaran yang paling penting, yaitu kita sudah masuk kepada langkah-langkah kegiatan pembelajaran, yang mana langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini sudah dibagi waktunya ya, karena tadi waktunya adalah 2 kali 35 menit. Nah, maka dibagi
Untuk kegiatan pendahuluan kita beri waktu 5 menit, yang mana pada kegiatan pendahuluan adapun kegiatan yang kita lakukan yaitu yang pertama mengecek kehadiran siswa. Kemudian membuka pelajaran dengan salam, doa, dan mengawali pembelajaran dengan basmalah ya. Nah, itu termasuk nilai religius ya yang kita berikan kepada anak-anak. Kemudian yang ketiga, memberikan semangat kepada peserta didik, motivasi. Bisa memberikan sebuah cerita ataupun semangat masukan kepada anak-anak itu sendiri. Kemudian yang keempat, guru membacakan hadis Rasulullah tentang manfaat manusia bagi sesama. Yang kelima yaitu mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari dan diharapkan dikaitkan dengan pengalaman peserta didik ya. Nah, itu yang namanya apersepsi, yang paling penting juga dalam kegiatan pendahuluan. Dan kemudian guru membuka pelajaran dengan memperkenalkan judul tema dan menyampaikan tujuan yang akan dipelajari. Setelah kita melewati kegiatan pendahuluan, tentunya kita akan masuk ke kegiatan inti. Nah, kali ini kegiatan inti kita yaitu akan terbagi menjadi terpadu. Yang pertama yakni telaah ya. Telaah apa sih yang dilakukan? Nah, pada kegiatan telaah yang pertama yakni peserta didik nanti akan diminta untuk membaca dan mencermati isi teks narasi kisah inspiratif pada tayangan PowerPoint. Jadi nanti akan disajikan PowerPoint, kemudian anak-anak diminta untuk membaca dan melihat isi teks tersebut. Kemudian guru menanyakan slide PowerPoint yang berisi teks bacaan. Guru menunjukkan beberapa peserta didik untuk membaca teks secara bergantian. Jadi nanti beberapa siswa akan ditunjuk untuk membaca teks tersebut secara bergantian. Kemudian guru memberikan waktu 3 menit untuk membaca. Beranjak dari telaah, telaah, nah kita masuk kepada bagian E, eksplorasi. Nah, pada kegiatan eksplorasi di sini yaitu peserta didik akan mengemukakan urutan peristiwa pada teks ya. Kemudian peserta didik mengidentifikasi bagian teks yang dapat menginspirasi. Jadi mereka nanti akan mencari mana teks yang akan bisa menginspirasi untuk bertindak seperti tokoh. Kemudian yang selanjutnya itu peserta didik menyimak penjelasan guru dan mengamati tayangan PowerPoint tentang kondisi air di bumi. Nah, pada kegiatan siswanya yaitu guru akan menunjuk beberapa peserta didik untuk mengemukakan urutan peristiwa pada teks. Kemudian guru memberi penjelasan tentang teks narasi inspirasi. Selanjutnya guru menanyakan slide PowerPoint tentang kondisi air di bumi dan guru menjelaskan tentang kondisi air di bumi itu sendiri. Selanjutnya guru memberi arahan siswa untuk mengamati kondisi air yang akan diamati nantinya. Nah, sembari meminta anak-anak mengamati dari teks tersebut, nah nanti anak-anak juga akan diminta untuk mengamati kondisi air. Ya, kondisi air yang ada di rumahnya masing-masing, bisa di toilet, bisa di kamar mandi atau air wudhu atau untuk air yang untuk mencuci, seperti itu. Kemudian masuk kepada bagian R, rumuskan, yakni nanti peserta didik akan menuliskan hasil pengamatan di kolom isian yang ada di buku paket. Guru mengarahkan peserta didik untuk menuliskan hasil pengamatannya di kolom yang tersedia di buku paket ya. Jadi nanti mereka mengamati, anak-anak mengamati air yang ada di sekitar, kemudian dituliskan di dalam kolom yang ada di buku paket. Nah, kemudian presentasikan. Kemudian setelah mereka mengamati, anak-anak akan mengemukakan hasil yang didapatkannya itu sendiri ya. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan akhir ya, atau kegiatan penutup. Jadi udah tadi P ya sampai presentasi. Nah, kita masuk ke kegiatan akhir, itu ada adu. Jadi biar terpadu, jadi yang terakhir yaitu ada adu, aplikasikan. Nah, pada kegiatan akhir penutup ini ada 15 menit. Yang pertama yaitu aplikasikan. Nanti peserta didik akan menuliskan ciri-ciri air yang dapat digunakan untuk minum, masak, mencuci, menyiram tanaman dan mandi ya, sesuai dengan yang mereka tadi baca teksnya, kemudian juga mereka mengamati ya. Nah, nanti guru memberikan penugasan untuk menuliskannya.
Selanjutnya yakni ada D, duniawi. Nah, duniawi, pada kegiatan duniawi ini peserta didik akan melakukan tindakan untuk menjaga agar air di lingkungannya tetap bersih ya. Kemudian peserta didik menyimpulkan materi yang dipelajari. Nanti guru akan memberikan arahan dan tindakan yang dapat dilakukan agar anak-anak bisa menjaga air di lingkungannya agar tetap bersih. Kemudian antara guru dan siswa menyimpulkan bersama terkait materi yang sudah dipelajari ya. Setelah menyimpulkan dari materi yang sudah dipelajari, nah kita masuk ke kegiatan ukhrawi. Ukhrawi ini yaitu kita akan merefleksi, mengambil ibroh, mengambil manfaat dari materi yang telah dibahas ya. Nanti guru akan memberikan penekanan agar kita menjaga lingkungan tempat tinggal dengan menanam pohon, memelihara tanaman dan hewan yang ada di sekitar. Kemudian menerapkan sikap peduli terhadap lingkungan dengan menjaga tanaman di sekitar kita. Kemudian ustazah atau guru yang mengajar akan menutup pelajaran dengan baca doa. Setelah melaksanakan langkah-langkah pembelajaran, tentunya kita harus melaksanakan evaluasi ya, ataupun penilaian. Nah, pada kali ini ada strategi atau teknik penilaian yang kita gunakan, yakni berupa tes tertulis, nanti bentuknya berupa esai atau isian ya. Kemudian kemampuan anak atau keterampilan anak itu kita nilai dari produk atau hasil dari yang mereka presentasikan tadi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Nah, berikut ini merupakan salah satu contoh LKPD yang kita berikan kepada peserta didik. Jadi, setelah anak-anak menyimak dari PowerPoint tadi, maka anak-anak akan mencari informasi terkait air untuk kebutuhan sehari-hari ya. Nah, pada LKPD tersebut akan diisikan, jadi mereka berdiskusi bersama bagian sekelompoknya, sekelompok ke belakang. Kemudian mereka akan berdiskusi dan menuliskan informasi yang terdapat pada teks PowerPoint untuk dituliskan ke dalam LKPD. Nah, dibikinlah seperti sebagan ya. Nah, teman-teman, demikian tadi isi dari rencana pelaksanaan pembelajaran yang setelah saya bikin. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan bisa menjadi gambaran bagaimana cara pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran itu sendiri. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.